Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 Asuhan Kebidanan Universitas Kader Bangsa. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang peran, fungsi, dan praktek profesional bidan. Sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan saya Nia Kurnianti dari Prodi S1 Kebidanan Reguler Universitas Kader Bangsa. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan 3 teman saya lainnya. Yang pertama itu Diana Valiani sebagai penyaji 1, dan Triva Putri Soleha sebagai penyaji 2, dan Suci Setiawati sebagai penyaji 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman saya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Valiani yang akan memaparkan materi pertama. Sebelum memaparkan materi pertama, saya mau membahas tentang apa itu bidan. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan telah diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik. Peran dan fungsi bidan. Sebagai salah satu anggota profesi tenaga kesehatan yang profesional, bidan memiliki peran, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota kesehatan. Peran bidan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu peran sebagai pelaksana, peran sebagai pengelola, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai peneliti. Tugas-tugas bidan. Tugas-tugas bidan terbagi menjadi 3, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan atau tugas ketergantungan. Seperti yang ditampilkan di samping saya, tugas mandiri bidan salah satunya menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Nah, tugas yang kedua yaitu tugas kolaborasi bidan seperti yang ada di samping saya, salah satunya menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, tugas ketergantungan atau rujukan seperti yang ada di samping saya, salah satunya menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Peran bidan sebagai pengelola salah satunya mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu dan keluarga, kelompok khusus, masyarakat di wilayah kerja, dengan melibatkan masyarakat atau klien. Apa sih peran bidan sebagai pendidik? Nah, salah satunya adalah memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan kepada keluarga dan individu, khususnya pada ibu, anak, dan keluarga berencana. Nah, selanjutnya peran bidan sebagai peneliti. Sudah ditampilkan di samping saya, peran bidan sebagai peneliti tentu banyak sekali kan? Salah satunya mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triva Putri Soleha. Saya dari kelompok 2 Asuhan Kebidanan. Akan menjelaskan materi tentang praktik profesional bidan. Bidan adalah suatu profesi. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sama dengan mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa kehamilan. Ciri-ciri bidan sebagai profesi, salah satunya adalah mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat dan memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Etik dan kode etik kebidanan. Moral adalah mengenai apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggotanya. Tujuan kode etik salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan cinta profesi dan untuk meningkatkan mutu profesi kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Setiawati. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban bidan dan profesionalisme bidan. Baik, yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat.
Ada 6. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mengadakan konsultasi atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau bila diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. 2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang pertama, setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Yang kedua, setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. Yang kedua, profesionalisme bidan. Pertama, jabatan profesional. Seorang pekerja profesional adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam kerjanya, dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya. Seorang pekerja profesional dituntut menguasai visi yang melandasi keterampilan yang menyangkut wawasan filosofi pembangunan nasional dan dimiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mempertimbangkan mutu karyanya. Ciri-ciri jabatan profesional. Yang pertama, bagi pelakunya secara nyata dituntut cakap dalam bekerja dan keahlian sesuai dengan tugas khusus serta ditentukan dan jenis jabatannya cenderung dengan spesialis. 2. Kecakapan adalah keahlian seseorang bukan atas pembiasaan atau latihan rutin, tetapi didasari wawasan keilmuan yang mantap. Ketiga, pekerjaan profesional dituntut berwawasan yang luas, bersikap positif, dan bermotivasi untuk berkarya sebaik-baiknya. 4. Jabatan profesional perlu mendapatkan pengesahan bidan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan dan membahas materi kita satu persatu. Dalam video kali ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Putriani, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya mau bertanya, yaitu asuhan mencakup upaya pencegahan, promosi kehamilan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan lain sebagainya. Pertanyaannya yaitu, apa itu promosi kehamilan normal dan bagaimana cara bidan melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mary Putriani. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari yang akan diwakilkan oleh Dea Novaliani. Kepada Dea Novaliani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novaliani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mary Putriani. Apa itu promosi kehamilan normal dan bagaimana seorang bidan melakukan tindakan tersebut? Promosi kehamilan normal adalah cara seorang bidan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kehamilan normal dan sehat, dan sebagai cara untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Nah, apa saja tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bidan untuk melakukan promosi normal? Yang pertama, memberitahu ibu hamil tentang pentingnya antenatal care yang lengkap untuk pencegahan anemia selama kehamilan. Yang kedua, memberitahu cara menjaga kehamilan dengan baik, dapat mengetahui ciri-ciri kehamilan beresiko tinggi dan cara mengatasinya. Yang ketahui ibu tanda-tanda bahaya kehamilan. Yang keempat, memberitahu ibu tentang menyadari dan mengondisikan emosional selama kehamilan. Yang kelima, memberitahu tanda-tanda persalinan. Yang keenam, memberitahu cara menjaga nutrisi yang tepat, pola istirahat yang baik, dan cara merawat kebersihan diri ibu dan calon bayi. Dapat kita simpulkan bahwa
Bidan adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan, yang telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan mendapat izin yang sah untuk melakukan praktik kebidanan. Untuk menjadi bidan yang profesional itu tidaklah mudah, karena seorang bidan itu memiliki peran, tugas, dan kewajiban yang sangat besar terhadap masyarakat. Untuk menjalankan hal-hal tersebut, seorang bidan harus bekerja berdasarkan kode etik yang telah berlaku di sekarang ini. Nah, bagi bidan yang profesional, 4 hal tersebut sangatlah penting, yaitu peran bidan, tugas bidan, kewajiban bidan, dan kode etik bidan. Dari pemaparan tadi dapat kita ketahui bahwa peran bidan itu ada 4. Yang pertama, pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bidan tidaklah sendirian. Tugas bidan dikelompokkan menjadi 3, yaitu tugas mandiri atau tugas tanggung jawab diri sendiri, kolaborasi atau tugas bekerja sama, dan ketergantungan atau tugas rujukan. Dan ada kewajiban seorang bidan, yaitu kewajiban antara klien dan masyarakat, kewajiban dengan tugasnya, kewajiban dengan hubungan antara teman sejawat dan teman kesehatan lainnya, dan kewajiban terhadap profesi, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.